Kesempatan memasuki atau menguasai jiwa pikiran kita sehingga kita terlena atau lalai. Nah, jadi kita dapat dikuasai dan dapat dipengaruhi oleh mereka, makhluk yang tak kasat mata tersebut. Oke lah, jadi gini Mbak Ilo, saya juga agak kurang setuju kalau dibilang orang itu kemudian bengong, kemudian nyasar gitu. Ada nggak ciri-ciri daerah ya Mbak Ilo, atau pintu gaib atau keanehan ya memasuki dimensi mereka gitu Mbak Ilo? Ada nggak tanda-tandanya gitu? Entah ada tanda merah di pohon, berarti itu gerbang menuju mereka, jangan masuk nanti kita tersesat gitu. Tidak Mas Den, tidak Mas Den. Kita begini ya, menandakan seperti apa tuh, kita masuk aja kadang sudah auranya itu nampak beda begitu. Nah, seperti ada kejanggal-kejanggalan. Kayak misalnya kita lurus, di sini dingin, tiba-tiba di tengah yang 1 meter itu panas, itu gimana? Nah, itulah bentrokan energi antara hawa negatif dan positif tersebut. Kira-kira itu ada hubungannya sama alam mereka atau enggak? Ya, ada sekali, ada. Jadi yang saya minta penjelasan dari Mbah Ilo supaya teman-teman yang pendaki ini tidak masuk ke wilayah tersebut, Mbak Ilo. Kalau sudah masuk kan susah keluarnya kan, gitu. Ya. Mesti ada ritual-ritual yang dari dunia nyata atau juru kuncinya, ya, gitu loh. Makanya saya bilang kita pinomatnya ya pamit, minta izin kepada penunggu-penunggu sini. Saya hanya sekedar untuk rekreasi atau apa, saya tidak mengganggu kalian. Kedatangan saya di sini hanya untuk ini begitu. Insya Allah mereka ini tidak mengganggu. Nah, iya Mbak Ilo, itu konteks yang dia tidak mencari tumbal. Iya. Nah, jadi penghuni yang mencari tumbal ini bagaimana caranya pun pasti menarik gitu loh Mbak Ilo. Nah, kalau sudah ditarik itu, apakah kita linglung gitu Mbak Ilo? Ya, kalau kita itu tadi terbawa pikiran kosong ya kita ya sudah terpengaruhi oleh mereka begitu. Dan susah untuk sadar juga Melo. Benar, makanya kita tidak boleh kita ke gunung ini terlalu banyak melamun dan kita menyendiri dari teman-teman yang lain. Nah, itu boleh kita menyendiri, cuman kita pantau sehingga teman kita masih terlihatan di depan kita begitu. Oke, yang dipaku, yang soal paku ditancapkan gitu, itu gimana maksudnya? Ada ya, ada kayak mana Mas? Iya, itu adalah seperti itu adalah ritual ataupun istilahnya begini ya Mas Den. Informasi kepada konsultasi begitu ya kepada makhluk yang menjaga atau yang membentengi si Gibran tersebut. Jadi mereka ini ngomong begitu ya bahasa Indonesianya agar supaya si Gibran ini dilepaskan. Nah, itulah arti katanya Mas Den. Nah, ini saya izin bertanya Mbak Ilo. Kalau misalkan seperti itu, apakah perlu sesajen-sajen untuk membebaskan Gibran? Seperti menyediakan mungkin lembu, kerbau, kambing yang disembelih kemudian diserahkan ke tengah hutan. Itu kira-kira ada nggak ritual-ritual seperti itu? Kalau ritual seperti itu sih menurut saya tidak. Itu karena sangat sudah berlebihan gitu. Tapi mungkin juga ya kalau sekedar bunga atau membakar kemenyan, mungkin itu sih lumrah begitu. Itunya paling biasanya. Ya, memang kan makanya dia ada dua, antara tersesat karena kita ibaratnya dari rombongan, kita keluar dari rombongan, atau memang penghuni sana mencari tumbal. Itu makanya yang kalau udah kita terhipnotis gitu Mbak Ilo, masuk ke alam itu kan susah. Makanya saya minta sama Mbak Ilo, ciri-ciri kalau kita ke gunung kemudian itu ada gerbang gaib atau dimensi lain, itu tanda-tandanya gimana gitu. Jadi sehingga kita sebelum masuk ke situ, kita sudah mengantisipasi dulu, kita jauh-jauh tuh dari daerah itu gitu Mbak Ilo. Ya, itu biasanya kadang itu kita jumpai tempat yang aneh-aneh seperti pohon yang gede dan tempat yang angker. Nah, di situ jika janganlah sendirian. Kita nggak boleh lepas dari rombongan. Iya, benar sekali. Kalau misalkan gini ya Mbak Lo, mungkin antara ada beberapa pendaki mungkin yang sampai saat ini nggak kembali atau yang mau mendaki, mungkin jika dalam rombongan kemudian ada dari kiri, ada belakang yang memanggil, atau ciri-ciri gimana Mbak Lo? Kan biasanya dari rombongan itu Mbak Ilo, kan ada aja yang keluar dari rombongan itu. Iya. Itu ciri-ciri dipanggilkah dari melalui bunian tadi
Atau memang dia sudah terhipnotis sehingga keluar dari rombongan kira-kira? Kadang begini, dia ini bisa menjelma sebagai sahabatnya sendiri, Mas Den. Oh. Nah, begitu. Sehingga jadi dia di dalam perjalanan ini, dia mengikuti temannya, padahal bukan temannya yang diikuti. Iya. Itu adalah sosok makhluk tersebut. Nah, begitu. Jadi itu untuk menghindarinya gimana, Mbak Elo? Kita kan namanya sahabat, ngajak, Ya. otomatis kita ikut kan gitu. Ini saya beri tahu contoh ya. Seandainya pergi 8 orang tim, janganlah kita berpencar-pencar gitu. Nah, kadang kan begini, 8 tim, masih ada 4. Yang 4 ini pisah, 4 lagi nanti pisah 2. Nah, disitulah yang sering terjadi. Nah, yang 2 ini misah, nanti di sana seperti ada yang manggil. Nah, itu teman kita itu 2. Ternyata bukan dia yang diikuti, begitu. Nah, kita jadinya masuklah ke alam mereka. Nah, begitu. Jadi untuk melihat Mbak Hilo itu betul-betul teman kita atau siasat dari makhluk-makhluk di situ untuk yang bakal mengicau kita itu gimana caranya, Mbak Hilo? Kadang kan memang kekuatan gaib itu kan sangat kuat ya, ada yang kuat, ada yang apa. sekali. Mungkin ini yang memang targetnya dia cari yang orang yang lemah, Ya, kemudian masuk gitu. Karena dia dipanggil kawan, pergilah dia kan gitu ya, Mbak Elo. Iya, untuk benar. menghindarinya itu gimana juga gitu. Udah berdoa, Iya, udah benar. kumpul sama rombongan, Iya, gitu. Tapi benar. masih aja kejadian seperti itu. ya, makanya saya ingatkan sekali lagi, kita pergi ke gunung ini selalu kita minta izin. Bukan saja minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itu sih iya. Cuman sesama makhluk ciptaannya itu kita perlu juga. Iya. Jadi mudah-mudahan kita dari pergi sampai pulang nanti selamat. Begitu. Nah, gini Mbak Elo, apakah setiap gunung semua ada penunggunya? Ya, sudah jelas ada. Jelas ada. Ya, jelas Apakah ada. setiap kita akan mendaki lebih dari 10 orang atau lebih dari 20 orang harus mengikutkan juru kunci untuk menuju puncaknya, puncak gunung itu? Saya melihat apa yang kita bahas pada saat ini, Mbak Ilo, serba salah juga. Ibaratnya kalau kita berdoa, sudah berdoa. Iya, benar. Sudah ikut rombongan. Nah, kalau di tengah nanti ada yang manggil seperti kawan, nah itu kita bingung juga kan gitu. Tapi kalau diikuti seperti juru kunci atau paranormal yang ikut di situ, ya kan lebih aman gitu, lebih terjaga anggotanya itu. Enggak Iya. juga. Pinomannya sih ada sedikitnya orang yang pintar yang dibawa begitu, sehingga perjalanan mereka ini jika ada apa-apa, karena orang pintar ini istilahnya ya bisa konsultasi kepada penunggu-penunggu di situ begitu. Nah, jadi mereka ini tidak berani mengganggu ataupun tidak berani macam-macam begitu, Mas Den. Kalau menurut Mbak Ilo, kalau bisa diikutkan, Seperti ada spiritual lah begitu, ataupun Oke, orang yang pandai tentang ilmu kebatinan ataupun tentang goib begitu. Ya. Oke Mbak Elo, ini kan Gibran sudah pernah jumpa dengan 5 makhluk misterius tadi, ya kan Mbak Elo? Iya, benar. Nah, beliau sudah selamat dan tidak diapa-apain mungkin sama makhluk tersebut, sama penunggu di situ. Jika dia kembali lagi ke sana, apakah dia sudah langsung mengenal makhluk itu, atau makhluk itu berubah lagi wujudnya? Ya mungkin Atau dia kembali lagi mengumpetkan si Gibran? bisa jadi, Mas Den. Hah? Bisa jadi. Bisa jadi. Alasannya apa, Mbak Ilo? Karena begini, Gibran sudah ditandain gitu? ya sudah pernah macam mana ya begini ibaratnya. Orang yang pernah kesurupan itu akan mudah dirasuki.